Oke guys, kembali lagi dengan Ilham di channel The True Story. Kali ini gue akan membahas pembahasan yang cukup menarik, yaitu pembahasan lagi-lagi tentang urban legend yang ada di Jepang, yaitu pembahasan tentang sebuah ritual yang dinamakan ritual mencekik atau The Strangling Ritual yang dilakukan selama 50 tahun sekali. So, bagaimana kisahnya? Sebelum videonya dimulai, gue minta support kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan terus maju. Caranya dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan like video ini jika kalian berkenan. And now turn off the light, put on earphone and listen to me tell a story. Urban legend Himuro Mansion. Setelah pesan-pesan berikut ini. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns brass, Mama's gonna buy you a looking glass. Himuro Mansion atau Himikiro Mansion adalah urban legends dari negeri Jepang tentang sejarah gelap dari sebuah rumah hantu dengan kisah ritual dan pembunuhan mengerikan yang pernah terjadi di sana. Menurut legenda, Himuro Mansion adalah sebuah rumah besar tradisional Jepang yang terletak di daerah berbatu di suatu tempat di pinggiran kota Tokyo. Rumah ini menjadi terkenal karena pernah menjadi lokasi suatu pembunuhan massal yang terburuk dalam sejarah Jepang. Keluarga Himuro disebut-sebut telah mempraktikkan sebuah ritual Shinto kuno yang sudah lama dilarang di Jepang. Salah satu ritual okultisme itu disebut ritual mencekik. Tujuan dari ritual mengerikan ini adalah untuk melindungi keluarga Himuro dari sebuah karma buruk yang mereka percaya akan muncul dari gerbang halaman rumah itu. Ritual ini harus dilakukan setiap 50 tahun sekali untuk mencegah datangnya sebuah kutukan atau karma buruk yang akan menghancurkan keluarga. Mereka akan memilih seorang bayi perempuan dan membesarkannya secara rahasia. Jadi, menurut kepercayaan keluarga Himuro, mereka harus melakukan ritual yang sangat berbahaya ini agar keluarga mereka tidak didatangi oleh kutukan atau karma buruk yang akan menimpa keluarga mereka. Mereka juga membesarkan anak perempuan tersebut dengan cukup rahasia atau tidak dipublikasi ke publik. Agar ritual ini dapat berjalan dengan sukses, seorang bayi perempuan yang telah dipilih tadi harus dijauhkan dari dunia luar, diisolasi dengan sangat ketat, dan ditempatkan pada suatu kuil atau sebuah bangunan rahasia sampai ia tumbuh menjadi seorang gadis. Mereka menyebutnya dengan kuil jeratan gadis. Ketika bayi perempuan itu telah memasuki usia gadis, maka tiba saatnya untuk melakukan ritual. Mereka akan menyeret gadis itu ke halaman kuil dengan tali yang terikat di leher, lengan, dan kakinya. Selanjutnya, tiap ujung tali yang mengikat itu akan dikaitkan ke beberapa ekor sapi dengan arah yang berbeda. Dan kemudian mereka akan mencabuk sapi-sapi itu hingga memutuskan bagian tubuh gadis itu. Jadi, setelah gadis kecil tadi cukup dewasa atau menginjak masa remaja, maka ritual pengusiran kutukan akan dimulai. Dan yang membuat gue merinding banget di sini adalah ritual itu sendiri, yang harus mengikat perempuan tadi dengan tali dan diikat di bagian leher, tangan, dan juga kakinya. Kemudian mereka akan membawa kurang lebih 5 ekor sapi yang mengarah ke 5 mata angin berbeda, dan mereka akan mengikatkan tiap ujung tali perempuan tersebut ke 5 sapi tadi.
Setelah tali itu terikat, mereka akan mencambuk sapi-sapi tersebut yang mengarah ke 5 mata angin hingga bagian tubuh gadis tersebut putus menjadi 5 bagian. Tali-tali yang telah berumur darah kemudian ditempatkan di atas gerbang halaman di rumah itu sebagai jimat untuk menolak bala dari karma buruk. Jika ritual berjalan sukses, tali-tali itu akan membuat karma buruk pergi menjauh untuk setengah abad ke depan. Selama beberapa generasi, tradisi ini diturunkan melalui keluarga besar Himuro. Namun, hingga pada suatu waktu, di mana saat ritual yang terakhir kali dilakukan terlihat tidak berjalan dengan baik, gadis yang berada di dalam kuil itu telah jatuh cinta dengan seorang pemuda luar setelah ia melihat dari balik jendela kuil. Jadi si gadis ini melihat di jendela kuil ada sesosok laki yang mungkin ia cintai, mungkin. Dan ini merupakan sebuah bencana besar bagi keluarga Himuro, karena dia seharusnya tetap murni dan bebas dari pengaruh-pengaruh duniawi. Dan pada saat gadis tersebut dikorbankan, darah dan jiwanya yang telah tercemar membuat ritual itu gagal karena dia tidak lagi murni. Setelah kejadian itu, keluarga Himuro menjadi sangat resah dan frustasi. Sebagai ketua dalam proses ritual, dia bertanggung jawab pada kesuksesan ritual itu. Khawatir bahwa bencana akan menimpa seluruh keluarga besarnya, ia akhirnya mengambil sebuah tindakan yang sangat mengerikan, yaitu kepala Himuro membunuh seluruh keluarga besarnya secara brutal. Ia membantai seluruh keluarganya dengan menggunakan pedang tradisional Jepang, yaitu katana. Kepala keluarga Himuro percaya bahwa dengan membunuh seluruh keluarga besarnya, berarti ia telah menyelamatkan keluarganya dari sebuah kutukan yang sangat buruk. Setelah semuanya tewas, kepala Himuro pun akhirnya melakukan bunuh diri dengan tangannya sendiri. Jadi ujung-ujungnya sia-sia juga gitu, karena pada akhirnya mereka juga mati di tangan keluarga Himuro. Selama beberapa dekade, masyarakat lokal yang berada di sekitar daerah Himuro Mansion lebih memilih untuk diam dan menyembunyikan tentang kisah mengerikan yang pernah terjadi di Himuro Mansion. Hal ini dilakukan oleh mereka karena banyaknya laporan tentang berbagai kejadian aneh atau fenomena paranormal yang ada di gedung tersebut. Umumnya, laporan-laporan yang diterima adalah terlihatnya jejak-jejak yang penuh dengan noda darah dari sebuah tangan di dinding gedung. Selain itu, masyarakat juga sering menjumpai darah yang berceceran di setiap lantai gedung. Penampakan sosok-sosok hantu dengan rupa yang menyeramkan banyak terlihat, baik pada siang atau malam hari. Menurut legenda, sosok hantu ini adalah arwah-arwah dari anggota keluarga Himuro yang telah dibunuh oleh kepala keluarganya sendiri. Dikatakan juga bahwa mereka ingin mencoba untuk mengulangi ritual yang terakhir kali gagal dengan menggunakan siapapun yang berani memasuki gedung yang telah lama ditutup ini. Jadi, menurut masyarakat setempat, jika ada orang yang mencoba masuk ke Himuro Mansion, maka para hantu keluarga Himuro ini akan melakukan atau mengulangi ritual yang pernah gagal mereka lakukan di masa lalu. Ada beberapa cerita yang menyebutkan jika beberapa orang yang pernah masuk ke dalam Himuro Mansion ini telah ditemukan tewas dengan tali yang terikat di lengan dan kaki mereka. Mereka percaya jika ini menunjukkan bahwa roh-roh jahat yang berada di Himuro Mansion telah membuat orang-orang yang tewas itu dengan cara diikat dan ditarik seperti kejadian yang dulu pernah terjadi. Cerita lainnya juga mengatakan bahwa banyak sekali penampakan dari bagian-bagian tubuh yang berjalan melayang di terowongan bawah tanah gedung Himuro.
Ya mungkin penampakan tersebut adalah penampakan kaki, tangan, kepala yang sudah putus dari tubuhnya pada saat melakukan ritual itu. Meskipun tidak ada satupun penduduk yang tahu siapa yang pertama kali membuat terowongan bawah tanah panjang tersebut, namun mereka percaya jika terowongan ini ada kaitannya dengan ritual kuno itu. Ada juga sebuah jendela di salah satu bagian dari Himuro Mansion yang telah menjadi sangat terkenal. Dikatakan bahwa jika Anda mengambil foto dari jendela ini, maka sosok-sosok hantu seorang gadis muda dengan mengenakan kimono akan muncul dalam foto Anda. Begitu banyak laporan-laporan dari masyarakat sekitarnya tentang beberapa insiden yang terjadi di Himuro Mansion ini, memicu sebuah ketakutan pada masyarakat Tokyo. Banyak yang percaya jika orang-orang yang berada dekat dengan daerah ini akan menjadi terkutuk. Bahkan, sebuah cerita tentang insiden kematian 7 orang penduduk yang pernah terjadi di dalam area Himuro Mansion ini masih menjadi sebuah misteri dan tanda tanya yang belum terpecahkan sampai hari ini. Legenda Himuro Mansion ini pernah menjadi populer di dunia ketika salah satu konsol game Jepang menyadur kisah Himuro Mansion ini ke dalam sebuah game dalam bahasa Inggris yang berjudul Fatal Frame. Pasti kalau kalian gamers pasti tahulah game ini. Jika legenda ini benar, maka Himuro Mansion ini akan menjadi salah satu rumah paling berhantu dan menyeramkan di dunia. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian enjoy nontonnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Jika kalian punya cerita horor menarik, kalian bisa komen di video ini atau DM ke akun IG di @ilham__3132. Oke, cukup sekian dulu guys. Gue Ilham undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye. Born how many times I don't even know her anymore. Left her standing at the door, and the light burned in the night, and the light burned citrus white.